Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Maulana dari Divisi Marketing. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang 7 cara memecahkan masalah di lingkungan kerja. Memecahkan masalah dan membuat keputusan merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan baik di lingkungan sosial, lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga. Perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut bukanlah hal yang bisa kita dapatkan begitu saja tanpa berlatih. Misalnya saja memecahkan masalah di lingkungan kerja. Memecahkan masalah di lingkungan kerja merupakan bagian penting dalam pekerjaan kita sehari-hari. Namun, tahukah bagaimana melakukannya dengan efektif? Seseorang cenderung melakukan 3 hal ketika dihadapkan pada masalah, yaitu seseorang tersebut merasa takut atau tidak nyaman sehingga ingin segera menghindar. Seseorang tersebut merasa harus memberikan jawaban yang benar dan tepat, atau seseorang tersebut mencari orang lain untuk disalahkan. Ada 2 alasan mengapa seseorang melihat masalah sebagai masalah. Yang pertama, masalah harus diselesaikan dan kita tidak dapat menemukan solusi terbaik. Kedua, kemungkinan akan menimbulkan masalah baru ketika solusi terbaik ditemukan. Kebanyakan orang menghindari sebuah masalah. Kita merasa tidak nyaman dan berpikir hal buruk akan terjadi ketika menghadapi sebuah masalah. Padahal, tujuan dari proses memecahkan masalah adalah membuat seseorang atau organisasi menjadi lebih tenang dan kompeten dalam menghadapi sebuah masalah. Oke, yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Kamu harus melihat dengan jelas masalah apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang perlu Anda ingat adalah setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua, memahami pendapat orang lain. Hal ini merupakan tahap yang sering kali kita lewatkan ketika menemukan sebuah solusi yang sesuai dengan pendapat. Kita tentu akan merasa puas, namun kita sering kali menepikan pendapat yang sebenarnya ketika diberikan solusi tertentu. Kita harus paham betul bahwa solusi terbaik adalah solusi yang dapat memuaskan segala pihak. Langkah terbaik adalah mendengarkan terlebih dahulu pendapat orang lain dengan menepikan perbedaan kita. Dengan mendengarkan terlebih dahulu, kita akan memahami pendapat orang lain. Yang ketiga, menyusun solusi yang memungkinkan. Setelah kita memahami permasalahan dan mengumpulkan pendapat dari segala pihak, kita perlu melakukan brainstorming. Brainstorming adalah teknik dalam mencari penyelesaian dari suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan. Setiap orang perlu mengeluarkan pendapat tentang solusi apa yang paling sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, Anda bisa menyusun solusi apa saja yang telah diutarakan. 4. Mengevaluasi pilihan. Setelah mengumpulkan semua solusi yang diutarakan, setiap orang perlu memberikan pendapat yang objektif terhadap solusi tersebut. Solusi-solusi tersebut perlu dipertimbangkan kembali kelebihan dan kekurangannya. Untuk mendapatkan solusi terbaik perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Yang kelima, menetapkan salah satu atau beberapa solusi. Setelah mengevaluasi beberapa solusi, Anda beserta anggota lainnya dapat menarik kesimpulan tentang solusi apa yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda dapat menetapkan satu solusi yang paling tepat atau menggabungkan beberapa solusi untuk mencapai kepuasan bersama. Yang keenam, menuliskan persetujuan. Setelah seluruh anggota menyetujui dan menetapkan satu solusi, Anda harus menuliskannya sebagai dokumentasi. Dokumentasi adalah hal yang penting agar setiap anggota dapat mengingat bahwa solusi tersebut adalah hasil keputusan bersama. Solusi yang telah ditetapkan tidak cukup hanya diingat-ingat saja. Jadi, catat segala poin penting terutama solusi yang disetujui semua pihak. Dan yang terakhir, ketujuh, menyetujui kemungkinan
Kemudian awasi dan evaluasi. Kondisi bisa jadi berubah walaupun solusi terbaik telah ditetapkan. Anda dan anggota lain perlu membuat persetujuan darurat jika keadaan kemudian berubah. Anda juga perlu memikirkan bagaimana cara mengawasi pengimplementasian solusi tersebut terhadap masalah. Selanjutnya, jangan lupa meluangkan waktu untuk mengevaluasi implementasi solusi tersebut dan perhatikan setidaknya selama 3 bulan. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.